Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hermisa Aprilia, kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa P12324120032 dengan mata kuliah konsep kebidanan Poltekkes Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip kebidanan, woman centered care, pelayanan asuhan kepada ibu hamil, mengenai apa tugas bidan secara umum kepada ibu hamil, memberi informasi akurat tentang apa saja makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil dan janin, serta bagaimana menjaga lingkungan yang baik agar kesehatan ibu hamil terjaga dan janin yang dikandungnya dalam keadaan sehat hingga lahir dengan selamat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Pasien selanjutnya, ya, mau periksa Bu. Silakan duduk Ibu. Perkenalkan ya, nama saya Biran Hairunisa. Apakah benar ini dengan Ibu Cynthia? Iya, benar Ibu. Akan memeriksa kehamilannya. Iya Bu, saya pengen kontrol hamil. Ibu, sebelumnya saya akan menensi dulu ya Ibu. Bentar. Boleh pinjam tangannya Ibu? $180 ya Ibu. Normal nggak Bu? Segitu untuk Ibu normal. Sekarang ada berat badan dulu ya Ibu. Silakan di sini. 41,55. Baik Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tugas bidan dulu ya. Tugas bidan itu memberikan asuhan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, menopause, serta memberi informasi kepada ibu dan anak. Seperti itu. Apakah Ibu ada yang ditanyakan Ibu? Enggak ada sih Bu, cuma mau periksa aja. Sebelumnya Ibu merasa bagaimana? Saya ada mual Bu, hamil ini saya merasa mual terus, mual muntah gitu. Normal nggak sih Bu? Sebenarnya itu wajar karena Ibu sedang mengandung. Untuk lebih bagusnya Ibu harus mengonsumsi berbagai makanan yang bergizi, lalu minum vitamin. Ini makanan apa ya Bu? Saya harus konsumsi. Sebentar ya Ibu. Nah, Ibu bisa dilihat ya, makanan sehat untuk ibu hamil. Ada brokoli, bayam, pisang, ikan salmon, air mineral, vitamin. Nah, kenapa Ibu dianjurkan makan brokoli? Karena di brokoli ini banyak nutrisinya, baik untuk ibu dan janin. Untuk saat bayi keluar itu berat badannya gak rendah. Terus ada bayam juga agar janin pas keluarnya itu tidak cacat. Lalu pisang, nah ini bagus untuk ibu sedang mual karena ada mengandung B6. Lalu ikan salmon ini kan banyak proteinnya. Ibu itu harus banyak makan ikan salmon juga karena mengandung omega 3, baik untuk perkembangan otak janin. Lalu ibu harus sering minum air mineral, minimal itu 2-3 liter per hari. Lalu terakhir vitaminnya sangat bagus untuk kehamilan ibu. Seperti itu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Bu, sudah mengerti.
Paling ibu kalau misalnya untuk menjaga kesehatan ibu dan janin juga, ibu harus menjaga kesehatan tubuh ibu dan lingkungan. Kenapa? Karena itu sangat memicu adanya keguguran gitu ya. Jadi misalnya ibu harus mandi 2 kali sehari, lalu ibu harus sering membersihkan gigi karena meningkatnya hormon estrogen itu memicu adanya pembekakan gusi. Lalu ibu juga harus menjaga organ intim, lalu memakai bra itu harus katun yang halus seperti itu ibu. Terus di masa pandemi ini ibu juga harus menjaga lingkungan seperti menyemprotkan disinfektan. Begitu ibu. Kami tanyakan kembali. Enggak sih Bu, udah mengerti, saya akan melakukannya. Oh, sebelumnya ibu saya akan menjelaskan sedikit aja ya tentang ini. Nih. Nih misalnya yang harus dihindari selama ibu hamil, yaitu ada kerja berat. Ibu itu tidak boleh mengangkat beban lebih dari 5 kilo karena akan penekanan kepada perut ibu. Lalu merokok atau terpapar asap rokok. Jika misalnya suami ibu merokok tidak? Merokok sih Bu. Nah, kalau misalnya merokok itu suami ibu harus minta tolong keluar gitu, karena tidak baik untuk janin ibu kalau terpapar rokok. Misalnya udah merokok di luar, harus disuruh mengganti baju karena nempel biasanya. Lalu ibu itu tidak boleh meminum minuman bersoda, beralkohol, dan jamu. Nah, jamu kan kalau kata orang-orang itu bagus untuk kehamilan, ternyata tidak. Kenapa? Karena banyak mengandung, bisa jadi pewarna, apalagi yang jamu gendong biasanya. Nah, itu tidak disarankan ya. Minimal itu jahe biasanya, tapi jahe itu juga belum ada penelitian. Lalu ibu juga saat kalau misalnya udah besar ya kandungan ibu tidur terlentang nggak boleh sampai 10 menit gitu, karena nanti bayinya susah. Lalu ada ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Jika ibu sakit, mending langsung periksa ke dokter aja atau ke bidan. Jangan beli obat yang di warung-warung itu tidak disarankan. Lalu karena ibu sudah hamil ya, tidak boleh stres berlebihan karena itu memicu adanya bayinya kurang sehat juga. Seperti itu ibu. Lalu ibu sedang batuk. Terus sedikit lagi ya. Begini Bu, ada tanda bahaya pada kehamilan. Nah, yang pertama ada muntah terus dan tidak mau makan. Nah, ibu ini sangat bahaya jika seperti ini karena takutnya ibu terdehidrasi. Lalu ada demam tinggi. Demam tinggi itu menyebabkan ibu kejang-kejang. Nah, takutnya bisa ibu kejang-kejang, jadi ibu harus cepat-cepat ke sini. Lalu ada bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Jika ibu bengkak di kaki aja sebenarnya tidak apa-apa, biasanya itu cuman sedikit itu, lalu masih tetap normal. Tapi jika udah bengkak kaki, tangan sampai ke seluruh tubuh itu sangat bahaya karena bisa menyebabkan kejang-kejang juga. Nah, selanjutnya ada ini. Janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Biasanya itu kan sehari itu pergerakannya sampai 1-10 biasanya. Jika kurang dari itu, ibu juga harus cepat-cepat ke tenaga kesehatan atau ke sini ke bidan. Lalu ada pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Jika ibu mulai pendarahan, walaupun ibu hamil muda atau hamil tua, ibu harus cepat-cepat juga ke sini karena jika hamil muda itu takutnya bayi ibu keguguran. Nah, itu. Lalu jika air ketuban keluar sebelum waktunya. Bagaimana air ketuban itu? Air ketuban itu cairan yang tidak bisa ditahan, jadi langsung keluar. Jadi ibu harus langsung ke tenaga kesehatan. Seperti itu ibu. Apakah mengerti? Udah. Baik. Selain itu ada yang menanyakan kembali nih ibu. Oh iya Bu, ibu ini kan tadi ibu jelasin ini ya, makanan sehat untuk ibu hamil ya.
Ini kalau salmon kan takut mahal. Oh, Bu. iya. Saya kan nggak ada uang. Iya, Bisa diganti apa ya, Bu? bisa Ibu. Oh, sebenarnya selain ikan salmon juga bisa ikan lele atau ikan tawar. Tapi biasanya ikan lele sih yang lebih banyak, lebih murah. Dan gitu omega 3 nya juga tetap sama. Tuh Ibu, jadi bisa diganti. Gitu ya, Bu. Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya ya. Iya. Makasih, Bu. Ya, Saya pamit ya, Bu. Iya Ibu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Sekian video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum